Share screen-nya sudah tampil? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semua, saya mulai aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertemuan hari ini. Di materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah metodologi pengembangan sistem, teman-teman. Nah, di dalam pengembangan sistem ini teman-teman harus paham bagaimana seorang sistem informasi, seorang intelijen akan membangun dashboard-nya, membangun sistem informasi dari hasil analisanya seperti apa agar nantinya dapat menjadi sistem pembantu keputusan yang baik. Nah, dalam memahami metodologi ini ada beberapa kuncinya nanti dalam membangun sebuah sistem untuk dashboard, dalam menyajikan informasi pengetahuan dari hasil pengolahan atau analisa dari data yang kita miliki, ya. Oke, yang pertama adalah pendahuluan atau pentingnya pengembangan sistem yang efektif seperti apa gitu ya. Nah, perlu diketahui dengan dibuatnya sebuah sistem informasi ataupun dashboard informasi, pasti yang pertama haruslah lebih efisien, teman-teman. Ya. Kata yang pertama itu harus efisien. Kenapa lebih efisien? Bahasanya gini, teman-teman. Dulu waktu pas belum ada sistem informasi, sebelum adanya dashboard dalam menampilkan informasi dan pengetahuan yang harus diambil, artinya masih serba manual lah intinya gitu ya. Ini pasti akan punya alur kerja yang cukup banyak, alur kerja yang cukup rumit, nggak simple alur kerjanya. Kemudian banyak tuh kesalahan-kesalahan sistem informasi ini dengan adanya dashboard yang disajikan diharapkan dan wajib lebih efisien dalam sisi misalnya optimalisasi alur kerja. Artinya misal dulu yang masih manual kondisinya belum ada dashboardnya, belum ada sistem informasinya, alur kerjanya misalnya ada 10 alur kerja gitu. Nah, dengan ada sistem informasi dibangun, maka kerjanya itu berkurang, misalnya hanya jadi 7 alur kerja saja. Artinya efisiensi dari alur kerja ini yang tadinya 10 menjadi 7, artinya meningkat sekitar 30%. Modelnya seperti itu. Berikutnya, mengurangi kesalahan manusia yang tadinya biasanya ada kesalahan input misalnya dalam sebuah transaksi misalnya, gitu ya, ada kesalahan input dalam sebuah transaksi. Nah, dengan adanya sistem yang kita bangun, dengan adanya dashboard yang kita bangun, itu akan mengurangi kesalahan dari human. Ya, ada sistem informasi, produktivitas barang kita hanya bisa menghasilkan dalam satu hari 100. Sekarang dengan adanya sistem dan dashboard yang baik, sih sampai 200 barang per hari misalnya. Atau kalau sisi jasa yang tadinya hanya berdasarkan pamflet saja, kita hanya dapat pelanggan dalam satu harinya mengerjakan cuci AC deh bahasanya gitu. Cuci AC itu jasanya kita hanya ngerjain 5 saja gitu ya. Tapi dengan adanya sistem informasi yang baik, dengan adanya dashboard yang baik, pasarnya lebih luas, bisa jadi satu hari itu bisa jadi 10, artinya bisa meningkat produktivitasnya sebanyak 100% gitu ya. Artinya sistem informasi ini wajib meningkatkan efisiensi ya. Lalu yang berikutnya adalah memperkuat kompetitif. Nah, dengan adanya sistem informasi yang dibangun, dengan adanya dashboard yang dibangun dari hasil analisa bisnis yang sudah dilakukan, maka sistem yang dihadirkan itu harus inovatif. Arti inovatif itu adalah sistemnya ini harus terus berkembang, baik dari sisi fitur, dari sisi prosedur, itu harus terus berkembang dan harus terus diperbaiki. Kemudian responsif, artinya ya teman-teman tahu lah kalau kita bikin sistem informasi, kalian aja kalau misalkan mengakses sebuah website misalnya, mengakses sebuah aplikasi sistem informasi,
lama loadingnya 5 detik kayaknya udah, wah lemot nih gitu, udah pasti akan ungkapan seperti itu akan keluar gitu. Nah, sebisa mungkin aplikasinya itu apa, sistem informasi yang dibangun, dashboard yang dibangun itu responsif, kalau bisa kalau bisa banget malah real time, artinya di bawah 1 detik latensinya gitu ya, hambatannya di bawah 1 detik itu akan jadi sangat baik untuk memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan misalnya dengan kompetitor kita yang kita punya gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan ini atau organisasi yang menerapkan jasa kita nih nanti nih, itu pasti kondisinya dinamis, akan terus berubah. Hak baru. Kalau tidak diimbangi dengan sistem informasi yang responsif, ini nanti orang udah males duluan makanya, lemot aplikasinya, udah pasti. Sudah pasti. Nah, yang berikutnya adalah dari hasil meningkatkan efisiensi gampang diaksesnya, kemudian ini informasi yang dibutuhkan oleh pengguna itu ada, pengguna pengen lihat apa di dalam dashboardnya itu ada, tersedia informasinya, dapat memberikan pengetahuan lebih terhadap penggunanya. Apa yang terjadi? Ya pengguna akan lebih puas. Pengguna akan lebih puas, oh iya sistemnya bagus, sistemnya gampang untuk digunakan, informatif, kemudian kita bisa dapat pengetahuan dari sistem yang dipakai, yang digunakan ini. Nah, berikutnya adalah kita bangun loyalitas dari sana. Kalau kita bicara tentang membangun loyalitas, ini ada kaitannya business intelligence dengan customer relationship management. Artinya, sistem ini juga harus terintegrasi dengan customer relationship management tadi, gitu ya. Kan kemarin beberapa pertemuan lalu sudah kita bahas bahwa business intelligence bisa digunakan untuk mengolah customer relationship management, di mana kita bisa melihat mana sih customer yang berkualitas, mana sih customer yang memang dibilang loyal terhadap perusahaan kita, itu bisa digunakan dengan teknik business intelligence sebelumnya, gitu ya. Kemudian meningkatkan retensi, otomatis otomatis uh, apa ya bahasanya, uh, si pelanggan ini atau si pengguna ini akan kembali kepada kepada jasa kalian atau sistem kalian karena ngerasa ya puas saya dilayani di sistem yang dibuat gitu ya. Nah, prinsip dasar dari metode pengembangan bentuknya akan ada yang namanya perencanaan terlebih dahulu. Kita tetapin tujuannya dulu nih, ya. Skopnya apa, kemudian persyaratan sistemnya apa aja. Contoh, tetapin tujuannya, oke, saya pengen bikin sebuah aplikasi, apa sistem informasi untuk jasa, katakanlah jasa tadi ya, servis AC misalnya gitu ya. Kita pengen bikin sebuah sistem informasi untuk jasa servis dapat menggunakan handphone, tapi juga bisa digunakan di dalam tablet, bisa digunakan di laptop juga gitu ya. Artinya persyaratan sistemnya kita pengen bikin multi platform. Nah berikutnya kita udah punya tujuan nih, kita pengen bikin sistem informasi untuk jasa tadi. Skopnya sudah juga kita tentukan, kemudian syarat sistemnya juga kita sudah tentukan. Kita lakukan analisa kebutuhan penggunanya. Sekarang kebutuhan penggunanya tuh seperti apa? Ini nanti akan menentukan fitur apa yang akan bisa diterapkan di dalam aplikasi kita atau di dalam kita cek butuh apa sih pengguna. Oh ternyata pengguna itu nggak cuma butuh servis cuci AC doang, tapi juga ada servis AC, ada pemasangan AC, misalnya ada jual beli AC misalnya. Itu kebutuhan pengguna juga bisa seperti itu.
Bahwa pelanggan itu ke kita itu nggak cuma cuci AC, tapi juga ada servisnya, ada jual AC-nya, ada beli AC-nya, gitu ya. Artinya kita harus bisa lengkapi kebutuhan itu dari analisa data yang udah kita lakukan. Kemudian problemnya apa nih yang perlu di gitu ya. Oh ternyata kalau misalkan masih zaman yang dulu itu orang untuk menghubungin kita bisa berkomunikasi dengan organisasi kita biar nanti orang kalau pengen pesen jasa kita itu gampang. Nah itu harus dilakukan analisa dulu teman-teman. Nah berikutnya adalah kita lakukan artinya kita kita rancang dulu gitu ya. Kita rancang dulu solusi yang optimalnya kayak gimana sih? Solusi yang optimalnya harus seperti apa? Oke, tadi dibilang bahwa solusi yang optimalnya, kita bikin aplikasinya multi-platform karena orang akan lebih mudah pakai handphone, tapi juga nggak jarang orang pakai laptop gitu ya. Kemudian solusi optimalnya, yang paling optimal adalah fitur utamanya karena yang paling sering adalah cuci AC, so cuci AC itu paling diutamakan untuk solusinya. Kemudian servis AC, kemudian jual AC, berikutnya baru fitur jual AC, berikutnya baru fitur beli AC misalnya gitu ya. Jadi kita bertahap, kita lakukan pendesainan ini secara bertahap dari yang paling penting terlebih dahulu, baru ke yang paling mungkin jarang digunakan oleh orang gitu ya. Berikutnya tentukan arsitektur sistemnya. Arsitektur sistemnya mau kayak gimana? Kalau kita pengen multi platform, otomatis kita harus framework bikinnya. Entah pakai code igniter, entah pakai Laravel, kita bisa gunakan itu untuk menentukan arsitektur dan sistemnya. Kemudian kita bangun skema relasi dari database untuk sistemnya, gitu ya. Kemudian kita rancang interface-nya agar mudah tadi untuk digunakan, agar orang cepat ngertinya, nggak susah pakainya, gitu ya. Orang nggak bingung dalam pakai sistem kita. Kemudian lakukan implementasi. Artinya kita bangun tuh dari hasil perancangan, dari hasil analisa, dari hasil desainnya, itu kita bangun tuh sebuah sistem yang utuh ya. Kita bangun sistem yang utuh ya. Kalau bahasanya mah biasa biasa sering diomong ngoding lah ya. Nah, di ngoding tuh di dibuat menjadi sebuah sistem yang utuh dari hasil perencanaan, analisa, dan desain tadi. Kita bikin. Kalau misalkan tadi misalnya saya pakai platform pakai Laravel, pakai frameworknya pakai Laravel, kemudian saya masukin juga, saya bikin API Laravelnya, kemudian saya bikin APK-nya untuk bisa diinstal di handphone, terus saya bikin untuk aplikasi iOS-nya biar bisa juga dipakai di iPhone misalnya. Jadi itu implementasi. Karena konsep kita multi platform tadi ya. Setelah diimplementasi, teman-teman lakukan pengujian. Pastikan si sistem ini berjalan dengan baik, semuanya valid, nggak ada yang nggak valid. Contoh misalnya, kalau kita untuk menguji validitas dari sebuah sistem ini, kita bisa gunain yang namanya inputannya valid, itu kita bisa gunain lebih lanjutnya kita bisa gunakan white box, atau kalau kita pengen lebih komplit, kita bisa gunakan black box, white box, dan gray box. Tiga-tiganya kita pakai untuk melakukan pengujian si sistemnya ini. Kemudian setelah diuji, semua inputannya valid dan lain sebagainya, aplikasinya berjalan lancar, kita lakukanlah yang namanya alpha testing. Kita sudah share ke pengguna kita. Setelah alpha testing, misalnya masih ada bug nih, penjumlahan biayanya masih belum benar, kita perbaiki bugnya. Kemudian kita testing lagi dengan beta testing, gitu ya. Setelah beta testing jalan, ternyata masih ada juga nih kesalahannya, kita perbaiki lagi. Arti bug di sini adalah sistem berjalan, tetapi ada fungsional yang nggak benar di dalamnya. Bisa penjumlahannya salah, tapi sistem tetap berjalan, gitu ya. Yang harusnya misalnya total jasa 70.000 ditambah dengan total ongkos 10.000 gitu. Tapi ternyata pada saat dijumlahkan jadinya malah 70.000 doang, 10.000-nya nggak kejumlahin. Nah ini bug. Tapi sistemnya jalan-jalan, sistemnya berjalan dengan baik. Hanya penjumlahannya nggak benar. Nah itu bisa diperbaiki setelah kita bisa tahu di dalam
ya tadi alpha testing dan sudah layak belum untuk dipublikasikan secara luas. Kalau sudah, ya berarti bisa dilakukan publish aplikasinya atau sistemnya sudah bisa digunakan secara luas. Nah, setelah dilakukan publish secara luas ini, tetap harus diperhatikan teman-teman semua. Ya, tetap harus diperhatikan. Dengan cara apa? Dilakukan pemeliharaan, teman-teman. Ya, dilakukan pemeliharaan. Nah, di dalam melakukan pemeliharaan sebuah sistem ini, teman-teman juga harus perhatikan. Misal environment-nya berubah, versi PHP-nya, versi database-nya, gitu ya. Atau versi dari si servernya ada perubahan. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus lakukan perbaikan dan pembaharuan. Misalnya, sudah tidak support lagi masalah PHP PHP versi 5. Sekarang support sudah banyak pakai PHP versi 7. Otomatis yang masih PHP versi 5, versi 6 harus kita naikkan ke versi 7, teman. Contohnya seperti itu. Environment-nya sudah tidak mendukung. Nah, dukungan teknisnya juga harus tetap lancar. Di sini misalnya koneksi ke dalam servernya gimana, kemudian framework di dalamnya kayak apa, kemudian ini berkaitan dengan lingkungan si sistem yang akan kita terapkan. Ya, kita harus melakukan pemeliharaan, nggak bisa enggak. Ya, karena kasarannya misalkan kita bikin aplikasi sudah jadi tidak dipelihara, problemnya misalnya nanti aplikasinya nggak jalan lagi karena misalkan lingkungannya versinya sudah berbeda. Ini problem tuh. Ya, harus waterfall. Kalau teman-teman perhatikan, waterfall itu adalah konsep bahasanya juga waterfall ya, air terjun gitu ya, dari atas ke bawah gitu ya. Artinya melakukan perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan itu harus berurutan. Jadi kalau misalnya gini, oh desainnya ada yang salah, nah, teman-teman nggak bisa balik lagi langsung ke perencanaan, tapi harus selesaikan dulu implementasinya, pengujiannya, pemeliharaannya, baru kembali lagi ke perencanaan, analisa, dan beresin desainnya. Jadi nggak bisa langsung balik gitu ya. Jadi harus selesaikan dulu dari atas ke bawah. Kalau nanti ada sesuatu yang harus diperbaiki di bagian tengah, ya kembali lagi ke atas, kemudian perbaiki di bagian tengahnya. Begitu seterusnya. Jadi nggak bisa main langsung namanya air terjun, harus dari atas turun dulu ke bawah, baru nanti balik. Nggak bisa. Harus full dulu sampai paling bawah, baru dia akan kembali lagi ke atas. Seperti itu. Ya. Nah, ini konsep waterfall ini paling cocok untuk kalau kita pengen mendesain sistem informasi dalam bentuknya adalah terstruktur. Ya, perlu digarisbawahi ini. Metode waterfall ini cocok untuk kalau misalkan kita pengen bikin sebuah sistem informasi yang terstruktur. Nah, sistem informasi yang terstruktur zaman sekarang itu sudah mulai ditinggalkan karena nggak fleksibel bahasanya teman-teman. Sudah tidak fleksibel lagi untuk zaman sekarang. Ya, itu waterfall. Lalu yang berikutnya ini ada metode yang kedua, itu adalah metode agile. Nah, metode agile ini bentuknya fleksibel, teman-teman. Kenapa? Karena dia bentuknya adalah iteratif. Artinya bisa dilakukan secara bertahap. Iterasinya harus setidaknya dalam sebuah perputaran. Harus ada prosedur yang dibuat, teman-teman. Ya. Kenapa harus ada prosedur yang dibuat? Karena dalam membangun sistem secara bertahap, ini harus ada setidaknya fitur baru yang dibuat atau fitur atau apa namanya, harus ada prosedur-prosedur baru yang dibuat di dalam setiap iterasinya. Itu yang dinamakan increment. Iteratif artinya dia berputar, ya. Setiap perputarannya itu harus ada mengerjakan sesuatu, minimal ada satu function atau satu prosedur. Nah, itu penambahan satu function dan satu prosedur itu disebut dengan increment di dalam Agile. Lalu yang berikutnya adalah
bisa dikerjakan secara kolaboratif. Artinya kalau di sini kalau teman-teman lihat gitu ya, harus lakukan analisa dulu, baru lakukan desain, lakukan implementasi kalau di waterfall. Kalau di agile, teman-teman, kalau di agile enggak. Artinya melakukan analisa, melakukan desain, implementasi bisa dilakukan secara bersamaan, bisa dilakukan secara beriringan. Tidak harus nunggu analisanya selesai dulu, nggak harus nunggu desainnya selesai dulu, nggak harus nunggu implementasinya selesai dulu baru pengujian, enggak. Semuanya bisa dijalankan secara bersamaan. Ya, semuanya bisa dijalani secara bersamaan. Jadi kenapa dibilang itu lebih fleksibel? Ya, bisa adaptasi dengan perubahan yang muncul tiba-tiba gitu ya. Misalkan ada selama pengembangan, ada fungsinya pengen dirubah, otomatis nggak harus kembali lagi dulu ke perencanaan, nggak perlu. Bisa langsung dirubah di dalam implementasinya. Fungsinya bisa kita rubah secara langsung, walaupun secara bersamaan desain dan analisanya berjalan. Ya, itulah kenapa model agile ini sekarang lebih relevan daripada model waterfall gitu ya. Nah, perlu digarisbawahi untuk model agile ini cocok untuk pemrograman yang base-nya adalah oriented object, teman-teman. Kenapa? Kalau oriented object bentuknya? Kalau oriented object itu bahasanya setiap fitur, setiap prosedur itu tidak terkait satu sama lain, tetapi ada yang namanya proses bisnis yang harus mengaitkan antara setiap prosedur tadi, gitu ya. Apa bisa dikerjakan secara bersamaan karena bentuknya oriented object. Nah, kalau oriented object ini kita bisa kita bisa pakai framework tuh. Mau pakai framework Laravel, mau pakai framework Coordinator, mau bikinnya pakai Java untuk Android gitu ya, mau pakai Kotlin di dalam Android, mau bikin iOS gitu ya. Itu konsepnya konsep-konsep OOP itu. Konsep-konsep dari oriented object gitu ya. Jadi zaman sekarang itu lebih banyak aplikasi yang bentuknya oriented object ketimbang yang bentuknya adalah terstruktur. Makanya ini lebih relevan. Nah, perbandingannya apa? Kalau metode waterfall ini buat project yang sebenarnya atau sebuah aplikasi yang sebenarnya perubahannya itu minim. Ya, perubahannya itu minim. Artinya regulasinya itu udah saklek gitu ya, nggak berubah gitu ya. Nah, yang jadi masalah zaman sekarang tadi sudah dibilang bahwa organisasi itu dalam perkembangannya pasti bentuknya dinamis, nggak akan stagnan di situ aja, pasti akan ada inovasi-inovasi yang baru. Nah, makanya tadi baru bisa dibilang bahwa waterfall itu kurang cocok untuk zaman sekarang. Nah, kalau metode agile itu bentuknya bisa lebih kolaboratif dan bisa mengikuti perubahan zaman. Artinya dapat berubah kan apa sih sistemnya ini harus ada perubahan secara tiba-tiba, agile bisa mendukung hal tersebut karena konsepnya oriented bisa cepat ngedukungnya gitu ya. Itu akan lebih baik gitu ya. Misalnya ternyata orang yang tadinya cuma tadi servis AC doang, ternyata tuh juga penghangat ruangan misalnya gitu ya. Sudah kita akhirnya bikin regulasinya bertambah bukan hanya AC tapi juga penghangat ruangan. Itu otomatis ada perubahan persyaratan dalam organisasinya. Nah, ini kalau metodenya waterfall otomatis kita harus rombak keseluruhan aplikasi gitu. Nah, merombak keseluruhan aplikasi ini bakal makan waktu yang banyak. Berbeda dengan metode agile kita tinggal nambahin fiturnya aja. Selesai. Kita nambahin fiturnya, nambahin prosedurnya, nggak harus rombak sistem secara keseluruhan, udah bisa berjalan dengan baik lagi. Gitu. Nah, yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah analisa kebutuhan dari penggunanya. Kenapa sih harus dicek analisa kebutuhan penggunanya? Makanya tadi harus ada yang namanya alpha testing dan beta testing. Kegunaannya alpha testing dan beta testing itu kita biar bisa dapat feedback dari pengguna kita bisa dapat timbal balik dari pengguna kita bahwa sebenarnya apa sih yang mereka pengenkan. Makanya kalau misalkan sebuah sistem informasi tidak dilakukan beta testing dan alpha, dan mereka akan gelap gitu, bingung
Sebenarnya pengguna tuh pengen butuhnya apa, pengen kayak gimana sih pengguna tuh butuhnya. Cara untuk mengambil feedback tadi, otomatis harus dilakukan testing dulu terhadap pengguna, biar penggunanya tahu apa yang harus bisa ditambahkan fiturnya. Caranya bisa lakukan interview langsung. Artinya kita bisa tanyain langsung, kita wawancarai gimana aplikasinya, langsung face to face kita ngobrol dengan penggunanya. Atau cara yang kedua adalah yang paling sering digunakan itu menggunakan survei itu. Ya, kita adakan angket, kita adakan kuesioner, kita survei pengguna kita bahwa aplikasinya seperti apa menurut mereka, mudah digunakan tidak, ada fitur yang harus ditambahkan tidak, dan lain sebagainya. Atau yang berikutnya adalah observasi. Kalau observasi kita tidak melemparkan pertanyaan kepada pengguna kita. Tapi kalau observasi yang kita lakukan adalah mengamati gerak-gerik atau kebiasaan dari si pengguna kita. Ini teknik observasi ini sering digunakan untuk aplikasi-aplikasi sekarang, contoh Grab gitu ya. Kemudian Gojek, Shopee, Tokopedia, itu mereka lakukan observasi, teman-teman. Dalam penerapan bisnis intelligence ya, mereka lakukan observasi terhadap perilaku penggunanya. Jadi pengguna sering beli apa sih, atau lagi nyari apa sih, atau misalnya biasanya pengguna ini sukanya makan apa sih, ya. Gitu. Itu dilakukan observasi oleh si sistem. Ya. Nah berikutnya adalah desain sistemnya ini, pengembangan solusinya optimal harus kayak gimana? Karena tadi dibilang ya, dalam melakukan pengembangan sistem dari yang tadinya bahasanya primitif atau manual, harus dapat solusi yang optimal. Caranya gimana? Nah, yang pertama adalah kita harus kembangkan arsitektur sistemnya ini jadi lebih baik. Ingat, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan, ya. Artinya komponen-komponen ini harus sambung satu sama lain, nggak boleh terpisah gitu ya. Komponen hardware, software, brainware, komponen data gitu ya. Itu harus saling terkait, nggak bisa terpisah komponen-komponennya. Kita harus rancang arsitekturnya dengan baik dulu. Kemudian interface penggunanya. Nah, interface penggunanya ini mungkin teman-teman udah pelajari ya, harusnya di mata kuliah UI UX gitu ya. Nah ini interface penggunanya, tampilan kayak gimana sih yang bikin pengguna itu nyaman untuk melihat sistem kita gitu ya. Jangan sampai orang baru buka malas duluan lihat ya, buset ini sistemnya semrawut amat tampilnya, itu orang udah malas dulu. First impressionnya udah nggak kiyang melihatnya gitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian alur kerjanya, artinya langkah-langkah yang terlibat, prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem kita juga jangan terlalu ribet. Pengen pesen cuci AC aja sampai harus satu halaman form. Terlalu terlalu ribet kalau gitu ceritanya alur kerjanya. Jangan sampai seperti itu juga. Kemudian desain struktur database-nya juga harus rapi. Kita membuat skema relasi dari artinya juga harus baik. Biar apa? Pengelolaan sistemnya itu gampang. Kalau datanya gampang untuk dikelola, otomatis gampang pula untuk dianalisa. Kalau datanya susah untuk dikelola, otomatis susah juga untuk dianalisa, gitu ya. Karena kita di sini hubungannya dengan business intelligence, otomatis datanya harus baik dulu desainnya biar analisanya juga gampang, nggak susah gitu ya. Karena kan nanti kita akan mainan juga di eh, Microsoft BI for desktop juga. Nanti kalau datanya semrawut, itu dia interpretasinya nggak bagus tuh. Nanti kita akan bikin ya. Nah berikutnya adalah memastikan kualitas sistemnya. Oke, nah memastikan kualitas sistemnya itu baik dengan cara apa? Pengkodingannya.
ikuti kaidah-kaidah pengkodingan yang baik. Jangan codingannya itu semaunya gitu ya. Kan ada aturan yang jelasnya, ada kaidah yang baiknya dalam melakukan pengkodean, dalam melakukan coding itu kan ada kaidahnya ya. Di setiap uh, bahasa code itu pasti ada aturan untuk apa namanya, untuk pengkodean yang baik itu seperti apa. Ikuti, jangan sampai pusing nanti ya, repot juga kalau pengkodean yang nggak rapi gitu ya, maintenance-nya repot nanti ya. Berikutnya lakukan testing. Nah, ini yang tadi testing ya, kita lakukan secara menyeluruh. Kenapa testing ini memastikan untuk kualitas sistem yang baik? Karena di dalam testing ini kita bisa melihat bahwa sistem ini berjalan dengan baik atau enggak. Ada error apa enggak? Ada bug enggak? Inputannya valid apa enggak? Nah, ini di dalam testing ini harus menyeluruh semua. Bahkan setiap tombol, setiap form yang ada di dalam sistem kita, setiap gambar, grafik, dan lain sebagainya, kita pastikan bahwa itu tidak ada yang bermasalah. Kalau ada yang bermasalah, diperbaiki terlebih dahulu, baru kita lakukan publish nantinya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah integrasi. Ya, tadi dia bilang bahwa ya komponennya harus bekerja sama dengan baik, baik sistem, baik hardware, baik brainware, baik datanya gitu ya, baik prosedurnya itu harus bekerja sama dengan baik. Jangan sampai nggak bekerja sama dengan baik. Problemnya kalau nggak bekerja sama dengan baik, hasil analisanya juga nggak baik ya. Baru dilakukan deployment, masuk ke lingkungan produksi atau dipublish tuh. Kalau udah dipastikan bahwa si kualitas sistemnya itu sudah oke, udah nggak ada bug, udah nggak ada error, sudah bisa digunakan, bisa diterima oleh pengguna kita lakukan deploy. Nah, berikutnya adalah pemeliharaan dan perbaikan. Dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem ini, menjaga sistem berjalan dengan lancar itu penting, teman-teman. Kenapa? Kalau sistem nggak jalan dengan lancar atau misalkan sering mati-mati, orang juga malas juga gitu ya. Atau misalnya bugnya banyak gitu ya. Orang juga malas juga pakai sistem kita. Oh, ini perhitungannya nggak benar-benar. Misalnya perhitungan transaksinya salah terus gitu. Orang udah males duluan pakai gitu ya. Atau nggak ada perbaharuan fitur. Fiturnya itu aja. Tidak ada inovasi baru yang bisa diterapkan di dalam sistem kita gitu ya. Itu orang juga gini-gini aja gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat perbaharuan fitur, kalau teman-teman ngamatin ya, mengamati aplikasi sistemnya Shopee ya, contoh ya saya ambil contoh sistemnya Shopee dari awal itu hanya e-commerce biasa, kemudian bertambah, ada fitur barunya, ditambahin ada games, kemudian ditambahin fitur barunya ada Shopee Food gitu ya. Nah, itu perbaharuan fitur yang dilakukan dalam pemeliharaan dan perbaikan. Dia akan melihat peluang apa sih yang bisa didapatkan dari eh, pengguna kita. Peluang apa aja yang bisa kita dapetin di sana. Ini itu juga menjadi titik yang cukup bagus dalam melakukan perbaharuan fitur atau menambahkan fitur-fitur di dalam sistem kita. Kemudian dukungan teknisnya juga, jangan sampai dukungan teknisnya ini kepada pengguna nggak ada. Kita bisa sediakan buku panduan, kita bisa sediakan frequent answer question atau FAQ-nya gitu ya. Kita bisa bikin customer service-nya agar si pengguna ini tidak merasa bahasanya kalau anak belajar sepeda gitu ya dilepas gitu aja, enggak, tapi ada yang mandu tetap. Kalau ada problem, si pengguna ini bisa curhat kemana gitu. Oke, baik. Itu adalah materi kita pada hari ini. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu tidak? Nah, ini saya kasihin ininya ya, modulnya ya teman-teman,
biar bisa dipelajari di rumah. Ya, sampai sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, teman-teman semua? Sama ini saya link untuk absensinya, silahkan. Bahkan itu link untuk absensinya. Baik, mau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu nggak? Cukup? Cukup? Oke, kalau misalkan cukup, saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Pak.